Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 314. Setelah Kenshin diberi nasi bungkus gratis oleh ibu pemilik warung itu, Kenshin pun meninggalkan tempat tersebut. Lalu anaknya yang bernama Desi berbicara pada ibunya, "Gimana Bu Entar bayar hutangnya? Uang dari mana Bu Entar?" Ibunya pun menjawab, "Ibu sebenarnya juga nggak tahu Desi. Tadi ibu asal bicara saja." "Oh ya Desi, apa kamu nggak punya teman yang bisa minjamin uang? Kalau ibu ini sudah nggak bisa lagi hutang. Karena di kampung, ibu belum lunas bayarnya. Pinjam saudara pun sama, mereka pun tak punya. Kalau tanah ini dijual hari ini gimana? Daripada besok disita, nanti kalau dapat uang, kita bayarkan ke orang itu untuk ambil sertifikatnya." Desi pun menjawab, "Lebih baik jangan Bu, kan ini tanah tinggalan ayah. Satu-satunya pula, ini pun tempat usaha yang baik, karena dekat banyak pabrik. Lagian kalau dijual ini, harganya pasti murah Bu. Belum lagi sertifikatnya tak ada. Pasti sulit laku Bu. Biar Desi aja Bu ke rumah teman sekarang untuk cari pinjaman." Dan ibunya pun menjawab, "Baiklah Desi, kamu cari ya. Ibu minta tolong. Tapi kalau terpaksa, ya kita jual aja tanahnya. Itu pun hari ini, kalau ada yang membeli." Dan ibunya bicara, "Ya sudah Desi, kamu usaha dulu ya. Mudah-mudahan ada yang minjemin." Desi pun lalu bersiap untuk berangkat ke rumah teman sekolahnya yang masih diketahui alamatnya. Tak beberapa lama kemudian, sampailah dirinya ke tempat tujuan yang pertama, rumah teman SMA-nya yang dulu akrab sekali. Desi mengutarakan maksudnya untuk meminjam uang, namun temannya itu menjawab, "Maaf ya Desi, aku tak punya uang segitu." Desi pun mengiyakan. Lalu mereka bicara, saling bertanya. Karena waktu yang singkat, Desi pun akhirnya pamit, meninggalkan tempat itu. Ia akan melanjutkan berkunjung lagi ke teman sekolahnya yang lain. Tak lama berselang, Desi kini sampai di rumah temannya yang kedua. Namun seperti sebelumnya, setelah Desi mengutarakan maksudnya, temannya itu tak mempunyai uang yang akan dipinjamkan. Desi pun melanjutkan lagi. Ia berusaha untuk mencari pinjaman. Kali ini teman kuliahnya yang akan didatangi, yang dulu orangnya baik, suka membantu dirinya, dan kini sampailah ia ke rumah yang dituju, yakni rumah temannya yang bernama Mila. Desi pun disambut dengan ramah dan senyum. Ia ditanya-tanya kabarnya, termasuk pula kerjanya. Setelah menjawab semua itu, Desi langsung saja ia bilang ke Mila, "Mila, aku minta maaf ya sebelumnya. Aku kesini sudah merepotin kamu. Tapi sebenarnya ada hal penting yang aku mau minta tolong ke kamu. Gini Mila, ceritanya kan aku punya hutang pada orang. Dengan sertifikat tanah jadi jaminan. Aku hutang 10 juta, tapi 2 bulan jadi 48 juta. Katanya kena bunganya. Ini Mila, orangnya tadi menagih ke ibuku. Kalau hutang itu nggak dibayar, tanah itu akan disita. Maaf sebelumnya Mila, apa aku bisa pinjam uang segitu ke kamu? Entar kalau udah balik, sertifikatnya kamu bawa, atau sekalian saja, kalau ada orang yang mau beli, aku jual saja, karena ibuku tadi pesan gitu. Gimana Mila, apa kamu bisa bantu aku ya?" Temannya pun menjawab, "Aduh Desi, kalau uang sebesar itu, aku rasa nggak punya. Lagian untuk minjam, dengan jumlah uang seperti itu, pasti ada jaminannya Desi. Maaf ya aku nggak bisa membantu." Dan Desi pun mengerti. Lalu Mila bilang lagi, "Tapi kamu coba aja bicara dengan Sandra, teman kuliah kita dulu. Aku lihat ia sekarang udah beda sekali. Sering naik mobil sendiri. Sepertinya dia sudah kaya." Desi pun menyahut, "Baiklah Mila, aku pun juga gitu. Punya rencana ke situ. Maaf ya Mila, aku sudah mengganggu waktumu." Dan Desi itu pun segera menuju ke teman yang terakhir, yang disebut Mila. Di saat itu, hampir jam 3 sore, Desi pun bertemu temannya, yang namanya Sandra, dan seperti sebelumnya, ia pun menjelaskan akan masalahnya. Desi pun bercerita
dengan panjang lebar. Sampai akhirnya, ia pun berkata, ingin meminjam uang. Dan temannya Sandra itu menjawab, tak memiliki uang segitu. Terlalu besar jumlahnya. Namun di tengah yang demikian, ia malah bilang, akan bisa membantu untuk mencari uang itu. Di malam ini juga, Desi pun penasaran. Emang ada ya Sandra, yang bisa minjemin uang? Sandra temannya menjawab, kayaknya ada Desi. Bahkan mungkin gak akan dipinjemin. Itu uang akan jadi milikmu. Desi pun makin penasaran. Ia ingin tahu sekali maksud bicara temannya ini. Dan temannya menjawab, tunggu ya Desi. Aku mau kirim pesan WhatsApp ke orangnya. Desi pun mengiyakan. Dan hanya sebentar, temannya itu bilang, oh ini Desi. Orangnya udah menjawab. Katanya ada uang segitu. Bahkan 50 juta. Apa kamu mau ya? Temannya itu bertanya. Dan Desi menyahutnya. Ya maulah Sandra. Entar aku usahain cepat baliknya. Aku jual apa saja yang di rumah. Nanti pun sebagian tanah itu, aku tawarkan juga. Sandra temannya menjawab. Kamu nggak usah repot kayak gitu Desi. Kan sudah aku bicara tadi. Orang itu nggak minjemin, tapi memberi kamu. Desi belum mengerti. Ia pun bertanya lagi. Maksudnya apa sih Sandra? Dan temannya lalu bilang. Oh gini maksudnya, aku foto kamu dulu. Sekalian mencoba kamera HP baruku ini. Dan Sandra memfotonya, lalu dikirimkan ke orang itu. Dengan cepat pula, mendapat balasan. Dan Sandra pun bicara, ini Desi maksudnya, ini pun kalau kamu mau. Nanti malam ikut aku, sekalian mengambil uang itu. Tapi ya ada syaratnya, kan kamu belum menikah ya? Yaitu syaratnya, orang itu akan bayar, untuk mahkota kamu. Waduh, gawat, ini seperti sindikat. Dan Desi pun langsung mengerti. Ia pun bicara, kamu Sandra, kamu kok sekarang seperti gitu? Sudah bermain hal terlarang, maksudnya aku melayani orang itu ya? Ya enggak lah Sandra, mending nggak usah kalau gitu. Dan Sandra temannya bilang, jangan salah paham dulu Desi. Entar kamu kenalan dulu, mungkin hanya dipegang-pegang. Dan nggak langsung digitukan. Sandra merayu temannya. Desi pun menjawabnya, dengan tidak berkenan. Temannya pun lalu bilang, ya sudah Desi aku nggak maksa. Tapi kamu pikirkan lagi, untuk tanahmu itu, yang akan disita besok. Ibumu akan kehilangan usaha. Tak bisa buka warung lagi. Sedang masih ada hutang yang lain. Pikirkan dulu Desi, entar hanya sebentar, nggak sampai 1 jam. Kamu bisa dapat uang, 50 juta, tanpa kamu kembalikan. Dan masalahmu selesai. Desi pun lalu menyahut, enggak lah Sandra, aku pulang saja, entar aku pikir di rumah. Masalahku ini. Sandra temannya menjawab, ya sudah, kalau kamu berubah pikiran, hubungi aku nanti malam. Oh ya ini aku kasih uang 2 juta. Buat keperluanmu. Sandra memberikan uang ke Desi. Secara cuma-cuma. Dan saat itu, hampir jam 4 sore, Desi meninggalkan rumah temannya. Di lain tempat, Kenshin sendiri, sedang menjemput Kaori. Ia duduk di atas motornya. Berada tak jauh dari pintu perusahaan. Dan hanya sebentar saja, keluarlah para karyawan, serta pegawai-pegawai kantor, termasuk pula Kaori, yang langsung menghampiri Kenshin. Kaori pun jadi pusat perhatian. Banyak karyawan yang melihatnya, termasuk orang-orang yang ada di warung tadi. Yang salah satunya kini, naik mobil sendiri. Dirinya melihat Kaori, yang dijemput lelaki, yang tak punya pekerjaan. Jadinya, saat mobilnya mendekat ke Kaori, pegawai itu membuka pintu kacanya, lalu tiba-tiba bicara, "Mbak kalau besok mau, aku siap kok jemput dan antar kerja. Pakai mobil baruku ini, biar nggak panas dan kehujanan." Kenshin mendengar itu, namun ia diam saja, dan Kaori menjawabnya, "Makasih ya mas, tapi aku ini lebih suka naik motor sama cowokku ini." Dan pegawai itu pun kemudian berjalan. Kaori pun bilang, "Nah kan Sai, kamu lihat sendiri itu, mereka nekat godain aku, meski ada kamu." Kenshin menyahut, "Itu tandanya Kaori, cewekku ini adalah wanita yang paling cantik di sini." Hahaha. Kenshin tertawa, menggoda Kaori pula. Kaori pun menyahut, "Duh kamu ini Sai, masih aja bercanda." Dan Kaori lalu naik motor. Ia dibonceng Kenshin, sambil tangannya memegang dari belakang. Semua orang di situ pun melihatnya.
Dan Desi itu sendiri, kini sampai rumahnya. Ia bilang ke ibunya, tak mendapat pinjaman. Ibunya pun hanya pasrah. Nampak sedih sekali. Desi yang melihatnya, sungguh tak tega. Lalu ia pun teringat pesan temannya tadi, kalau berubah pikiran, disuruh menghubungi. Karena posisinya terjepit, Desi yang bingung sendiri. Di kamarnya ia menangis. Benaknya pun berbisik, apakah akan menerima tawaran temannya, atau hanya membiarkan tanah keluarganya hilang. Desi pun sampai tak tahu apa yang akan dilakukan. Di saat itu temannya Sandra malah menghubungi. Ia menawarkan dengan uang yang besar. Halo Desi, ini orangnya, mau bayar kamu 70 juta. Kamu mau nggak? Kalau mau aku tunggu ya. Jam 9 nanti di rumahku. Desi menjawabnya, aku pikir dulu Sandra, entar aku hubungi lagi. Dan temannya bilang, ya sudah Desi, kamu pikir dulu, tapi jangan lama-lama. Sekarang kan jam 6. Di saat itu juga, Kenshin dan Kaori sedang akan berencana mencari alamat rumah ibu pemilik warung itu untuk memberikan uang. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya